Baik, kalau kita bicara tentang public speaking, lantas kenapa public speaking kemudian menjadi satu teknik yang sangat penting untuk dipelajari? Karena public speaking adalah salah satu kemampuan yang sangat strategis, sangat powerful untuk kita atau siapapun bisa menyampaikan gagasan, menginspirasi orang lain dalam jangka yang sangat panjang dan memberikan dampak yang juga luas. Baik itu kita bicara di depan grup yang kecil, 5, 10, 15 orang, ataupun audiens atau orang masyarakat yang lebih luas lagi. Sehingga kemampuan untuk bisa menangkap perhatian dan kemudian engage atau kemudian berinteraksi itu menjadi kekuatan dari public speaking. Yang mana sebenarnya public speaking dengan ngobrol itu sama saja. Tapi tadi bedanya kalau ngobrol sama public speaking, satu, dia tidak sistematis. Artinya apa? Tidak ada hal khusus yang ingin disampaikan. Dari ngomongin soal panci, bisa ngomongin soal tanaman, dari tanaman bisa ngomongin olahraga dan sebagainya. Sedangkan public speaking biasanya sudah ada ide tertentu yang ingin kita sampaikan. Lalu biasanya kalau public speaking itu terstruktur. Ini yang membedakan dengan ngobrol biasa, gitu ya. Kalau ngobrol biasa nggak struktur, nggak ada pembukaan, tidak ada isi, tidak ada penutup, dan tadi lompatan antara satu ide ke ide lain itu bisa sangat beragam. Dan kalau ngobrol biasanya paling banyak kalau kita mengundang geng 5-10 orang. Sedangkan kalau bicara public speaking biasanya masif. Jadi public speaking itu ditandai dengan terstruktur, sistematis, dan masif gitu ya. Lantas apa yang perlu diperhatikan dalam konteks public speaking? Yang pasti pertama adalah kontennya. Kita tuh mau ngomongin apa sih, gitu ya. Nah biasanya yang paling mudah adalah kalau ngobrol kan kita relax kan. Karena satu, kita nggak merasa ada orang yang akan menilai diri kita, gitu ya. Nggak akan orang yang akan merekam misalnya atau mencatat dan betul-betul perhatian kepada kita. Kalau ngobrol kan bisa sambil lalu dan sebagainya. Nah, oleh karenanya, salah satu hal yang dapat diperhatikan ketika memilih tema adalah kamu tuh passionnya apa sih? Yang menjadi sesuatu yang sangat kamu cintai dan sangat menarik bagi kamu apa? Jadi bisa jadi pembicaraan yang kamu lakukan dimulai dari passion kamu, gitu kan? Let's say misalnya kamu hobinya adalah masak. Sesuatu yang akan selalu membuat kamu berbinar-binar ketika mendengar kata atau aktivitas masak. Nah, pasti akan berbeda ketika kamu harus berbicara di depan publik yang besar tentang masak. Atau kamu disuruh bicara tentang catur, olahraga yang kamu sama sekali nggak ngerti itu apa, tapi kamu harus bicara, tentu akan beda. Masak mungkin awalnya takut-takut, tapi karena kamu menguasai betul dan kamu mencintai betul memasak, bahkan jauh lebih mudah buat kamu untuk lepas berbicara secara lugas, menyampaikan gagasan soal memasak misalnya. Nah yang kedua adalah jelas tujuannya. Misalnya kamu mau ngobrolin soal masak, tentang hobi kamu, apa sih tujuannya? Kamu ingin orang lain niru kamu, ingin orang lain beli hasil masakan kamu, ingin orang lain terinspirasi biar menjadi orang yang cakap dalam memasak, atau apa? Itu mesti clear, mesti dipilih gitu ya. Nah, oleh karenanya untuk bisa kemudian menyampaikan gagasan yang baik itu, kuncinya adalah 3P. Apa itu? Persiapan, dan persiapan. Mungkin teman-teman pernah mendengar atau mengenal Adolf Hitler. Oke. Seorang individu yang sangat mengguncang dunia
dengan aktivitas ideologisnya yang kemudian menimbulkan luka sejarah luar biasa. Apa yang menarik dari beliau? Beliau itu dari segi fisik misalnya, rata-rata orang Eropa, saya pernah sekolah di Eropa misalnya, itu tentu berbeda. Hitler dari segi postur tidak terlalu tinggi, lalu wajah juga relatif bukan yang paling tampan gitu ya. Tapi lihat, dan beliau juga bukan dari golongan darah biru. Misalnya seorang keturunan raja atau keturunan orang kaya, bukan juga seorang intelektual yang lulus dari sekolah-sekolah terbaik di Eropa pada saat itu, bukan juga. Tapi bagaimana seseorang yang masuk dalam kategori B aja, biasa saja, artinya tidak ada kelebihan yang sangat menonjol, tapi kemudian mampu menggerakkan warga Jerman yang terkenal sebagai masyarakat dengan peradaban yang sangat tinggi di Eropa untuk kemudian memulai sebuah perang yang menorehkan nokta hitam dalam peradaban manusia. Kuncinya ternyata adalah public speaking. Ini kita bisa telusuri dari hasil rekaman dan kisah salah satu timnya, yaitu sang fotografer pribadi Hitler yang setelah 30 tahun Hitler meninggal baru kemudian melakukan pameran. Apa yang dipamerkan oleh sang fotografer pada saat itu? Salah satunya adalah bagaimana Hitler mempersiapkan dirinya dengan sangat serius untuk bisa membius masyarakat Jerman pada saat itu, untuk bisa mentransfer, mengirimkan ide dan gagasannya bahwa Jerman pada saat itu harus menjadi penguasa dunia. Dan dia tidak main-main dalam hal ini. Dia menulis karyanya, dan yang paling penting adalah dia betul-betul mempersiapkan dirinya, fisiknya untuk dapat tampil memukau masyarakat Jerman. Jadi dalam pameran foto oleh sang mantan fotografer pribadi itu kelihatan bagaimana Hitler mempersiapkan, dia berlatih betul seakan-akan dia sudah berada di hadapan rakyat Jerman. Artinya apa? Public speaking bukanlah sebuah keterampilan sederhana yang bisa kemudian dimiliki oleh setiap orang, tapi dia membutuhkan keseriusan kita untuk tadi 3B, persiapan, dan persiapan. Nah, apa yang dimaksud dengan persiapan? Ya tentu saja ibaratnya gelas. Kalau kita ingin gelas ini mampu menuntaskan dahaga kita, maka gelas ini harus berisi kan. Nah, cara untuk mengisi gelas atau diri kita sebelum kita mampu mengeluarkan sesuatu, tentu saja salah satunya lewat research. Kita harus mengumpulkan data-data terkait topik atau gagasan yang ingin kita sampaikan. Berbekal data tersebut, maka kita bisa memastikan untuk memiliki, ibaratnya Anda mau memasak, tentu kalau Anda hanya punya 2 bahan dibandingkan dengan 12 bahan, akan lebih kaya rasa makanan Anda, walaupun Anda seorang chef yang sangat baik. Kalau bahannya hanya 2 gitu ya, bawang merah dan bawang putih, tentu akan beda hasilnya. Kalau ada bawang merah, bawang putih, ada lada, ada selada, ada cabai rawit, cabai keriting, tomat dan sebagainya. Tentu akan jauh lebih nikmat. Ibarat gelas tadi, kalau Anda ingin menumpahkan banyak hal, banyak gagasan, tentu Anda harus mengisi diri Anda. Nah, tapi kemudian setelah Anda melakukan riset tadi, yang perlu Anda lakukan adalah Anda memastikan bahwa data yang sudah Anda kumpulkan, Anda tata. Mana yang akan duluan Anda sampaikan, mana yang tidak, mana yang di belakang, dan sebagainya. Baru setelah itu kalau tadi ada 3P, sekarang 3R. Latih. Jadi berdasarkan banyak biografi para tokoh besar,
Tidak ada satupun orang-orang besar itu yang tidak melatih dirinya untuk berbicara di hadapan publik. Itu bohong besar. Memang ketika Anda sesibuk seorang presiden yang sehari Anda bisa minimal bertemu atau memiliki minimal 10 agenda sehari, memang ada hal-hal yang memang Anda persiapannya tidak sematang persiapan ketika Anda sebagai seorang pemimpin misalnya harus mengikuti sebuah rapat akbar tahunan misalnya, yang artinya sudah dipastikan rapat itu ada setiap tahun dan itu misalnya besar, ya tentu Anda akan berbeda dengan ketika Anda sekedar berkunjung ke tempat-tempat yang memang juga durasi waktunya tidak selama itu dan sebagainya. Tapi nyaris semua pemimpin besar itu pasti serius mempersiapkan tadi risetnya, lalu mereka memilih dan menata mana yang harus disampaikan duluan, di tengah ataupun di belakang, serta biasanya mereka akan berlatih. Berlatih itu macam-macam, dari mulai mereka baca ulang atau bahkan seperti Hitler yang bahkan mimik, gestur dan sebagainya betul-betul dia latih di depan kaca. Karena dia ingin memastikan apa yang disampaikannya itu dapat sempurna diterima gagasannya oleh masyarakat Jerman. Nah, ini adalah pengenalan awal tentang materi public speaking. Kalau boleh saya ulangi adalah saya rekap. Pertama, hal paling mudah untuk bisa berlatih atau mencoba melakukan aktivitas public speaking, bicaralah sesuatu yang memang Anda pahami atau bahkan Anda cintai seperti hobi Anda. Karena kalau sudah demikian, pasti seluruh anggota tubuh Anda, pikiran Anda itu akan betul-betul terserap fokus untuk menyampaikan hal tersebut dan Anda tidak takut untuk memulainya. Lalu yang kedua, tapi tetap walaupun bicara tentang hobi, Anda harus pilih Anda mau menyampaikan apa. Karena ingat, masyarakat modern saat ini risetnya time span-nya, kemampuan mereka untuk berkonsentrasi itu lemah sekali. Paling lama 3-5 detik bahkan kalau bicara digital misalnya. Nah, bagaimana kemudian Anda bisa membuat orang menoleh? Nah, itu yang Anda harus pilih. Anda mau menyampaikan tentang apa sih? Meskipun itu adalah tentang hobi Anda. Yang berikutnya adalah pastikan, walaupun misalnya tema itu adalah hobi, sesuatu yang Anda tahu, tetap update, tetap lakukan research. Kira-kira Anda mau ngomongin apa? Bicara masak, Anda kan bisa membicarakan satu jenis masakan, atau membicarakan alat-alat masaknya, atau membicarakan bumbunya. Tapi ketika bicara bumbu misalnya, Anda harus pilih apa Anda mau bicara 200 bumbu atau cukup satu. Nah, kalau misalnya satu cabai, tentu Anda harus mengulik cabai secara mendalam. Nah, disitulah dibutuhkan riset. Karena tadi bahannya cuma 2 dibandingkan bahan dengan 10, tentu hasil masakannya akan berbeda. Yang berikutnya, Anda pilah dan pilih mana yang akan Anda sampaikan di awal, di tengah, ataupun di belakang. Dan yang terakhir, tentu saja 3M. Latih, latih, dan latih.